Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya rahimin. Amma ba'du. Qala al-musannifu adatil Imam Mustafa Muhammad Imarah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah. Ila hadrati man ajazani hadrati syaihina Kiai Haji Ishaq Latif bin Ma'hadina Kabiran Jombang. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu utullin zalim, utawi iki kebab nerangaken wong kang wangkut. Sapa wangkut? Wangkut niku cara napa iku? Cara Jawi nggih. Ala budi pekertini. Jahat orangnya. Jelek sekali budi pekertinya. Zanimin kang kasar, orangnya wangkut, budi pekerti welek, kasar sekali, jadi dan termasuk orang budi pekerti yang polo paling kasar, sering prakteknya dolim kepada orang lain, mukulan kepada orang lain, mukulan ke orang lain termasuk salah satu budi pekerti yang paling jelek. Betul, Ban? Iya. An-Ma'bad bin Khalid, kecerita saking Ma'bad bin Khalid. Qala dawu sapa Ma'bad bin Khalid, sami'tu krungu sapa ingsun. Sami'tu krungu sapa ingsun Haris bin Wahb, ing Haris bin Wahab Al-Khuzai kama Khuzai
Qala dawu sapa Haris bin Wahab, sampai itu krungu sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gulu alai dawu sinten Kanjeng Nabi. Ya gulu alai dawu sinten Kanjeng Nabi. Ala ukhbirakum. Ala ukhbirakum apa ta ora nyeritakan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Apa to ora nyeritakan sapa ingsun kum ing sira kabeh bi ahlil jannati kalawan penghuni surga. Kullu dhaifin utawi saben-saben wong kang apes. Motong dhaifin kang dadi apes. Lau aksama lamun sumpah sapa kullu dhaif ala Allahi ada yang mengatakan lau aksama lamun dumu, maksud sumpah dumu doa. Lau aksama lamun sumpah sopo kullu dhaif ala Allah atas Allah la abarrahu yakteni nyambadani sinten Allah ing kullu dhaif. Ala ukhbirakum apa to ora nyritakaken sapa ingsun kun isra kabeh bi ahlin nari lawan penduduk neraka. Kullu utulin utawi saben-saben iku wong kang wangkut, kejam, jahat, jawadin kang gemuk akeh dagingi ay kathirilah makan tidur. Orang makan tidur. Mustakbirin kang sombong. Mustakbirin kang sombong. Melakuni becingkran. Jadi apakah aku tidak kan sudah menceritakan kepada kalian penduduk surga itu kebanyakan petani-petani itu, kebanyakan orang yang nggak punya itu, kebanyakan orang tukang beca,
Jadi ini cerita benar ya. Ini Haris bin Wahab itu mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah itu tahu. Kan aku kok sudah bercerita kok berkali-kali, kata Rasul. Penghuni surga itu yang paling banyak orang petani, pembecak itu. Orang tukang becak banyak. Kenapa? Karena kalau orang itu hidupnya pas-pasan, takwanya itu luar biasa, tawadhu luar biasa. Kepada Allah ya juga, khususnya kepada Allah dan juga sesama manusia. Waduh, hati-hati benar kalau orang miskin itu. Hati-hati benar. Makanya orang yang nggak punya harta cuma cukup dimakan, cuma cukup kebutuhan yang ada, ya sudah, syukur yang ada aja. Jangan tergeliur dengan orang punya harta, nikmati aja. Yang penting primernya sudah. Masalah sekundernya, tambahan untuk pelengkap, nggak punya mobil, yang penting makan cukup itu, cuman sudah. Kalau memang sudah begitu, usaha nggak bisa. Ojo melihat ke atas. Coba melihat ke atas. Sekarang di akhir zaman ini banyak perempuan-perempuan menuntut itu. Bukan melihat primernya, akan tetapi melihat sekundernya. Makan sudah cukup, dipenuhi. Makan sehari-hari, beras ada, ini ada. Kalau sekarang kan banyak viral, ya, pelengkap hidup sebagai hiasan. Viral kalau orang nggak kuat kan terpengaruh, ya. Seakan-akan kalau nggak ada itu tidak jaya, bukan jadi orang yang hebat, orang puas hidupnya. Kalau tidak pakai kalung kayak itu, menutupi dadanya itu, kan tidak puas. Belum tentu orang yang kaya-kaya itu tentang mengalahkan kepada petani terentang. Sebab yang dikatakan orang kaya itu adalah puasnya hati. Kalau orang itu sekedar harta, belum tentu menjamin kepuasan hati, ketenangan hati. Kalau orang punya itu tambah sedikit, kurang terus. Yang penting adanya itu, Pak. Maka kita hidup ini yang penting primernya sudah, masalah sekundernya ya nunggulah. Dan sekarang banyak cerai orang perempuan gara-gara itu. Gara-gara itu. Sebab mereka itu tidak melihat primernya. Kan ya, di antara primernya makanan sudah, kan cukup kan? Untuk hidup sehari-hari sudah. Cuma kadang-kadang orang itu tak punya rumah, kadang-kadang kan. Kadang-kadang tidak punya mobil. Itu yang dipermasalahkan. Tergeliur pada tetangga karena punyamu udah pakai apa adanya. Kenapa? Itu kita kan sementara di dunia ini. Yang penting bagaimana setelah hidup di akhirat itu, setelah mati tidak ada masalah, itu bagaimana caranya? Itu yang penting. Jadi orang-orang yang miskin, orang petani, becak-becak itu bukan tidak terhormat, mereka terhormat. Asalkan sesuai dengan jalurnya. Orang terhormat itu misalnya sudah ibadah yang 5 waktu, ibadah 5 waktu, udah melaksanakan kewajiban cari nafkah istri, ya
cari nafkah anak, cuma itu doang. Tapi cukup sehari-hari. Itu orang mulia sudah. Nanti di sisi Allah. Kita jangan tergeliur dengan harta, apalagi harta yang tidak halal, yakni haram. Jangan masuk kecil. Sebab Rasulullah sudah menyatakan kullu dhaifin mutadhaif, inilah yang ahli surga. Orang fakir orang sementara pejabat-pejabat walaupun kaya, lebih-lebih ada di media, umuman di media, info di media, banyak menjadi koruptor. Hasilnya karena hasil korupsi. Hasilnya karena itu. Pedagang hasilnya banyak, dagang besi hasilnya banyak, tapi hasilnya mengurangi timbangan. Petani apa adanya. Maka Rasulullah dawuh, ala umirkum bi ahlil jannah kullu dhaifin wa tadhaif. Andai kata di bahasa Indonesia kan petani dan becak yang banyak masuk surga. Kenapa nak? Lau aqsama Allah barrahu. Doanya orang petani, orang becak itu mandi. Andai kata berdoa kepada Allah, mereka langsung dibebaskan dari neraka itu. Terus sementara orang yang banyak masuk neraka, yang banyak menjadi penghuni neraka adalah kullu mutallin jawadin mustakbir. Orang gede-gede. Kan ini kan tidak menyebut salah satunya. Yang punya jabatan pemerintah. Ya. Orang yang kaya-kaya, yang dangkut, yang wangkut, yang kasar, tidak sopan, cuma daging yang dikumpulkan. Mangan turu. Sementara yang penting uang masuk, gak kenal dari mana. Itulah yang banyak masuk neraka. Bukan koruptor masuk neraka semua itu. Itu kata siapa nak? Rasulullah. Yang banyak menjadi penghuni neraka adalah para penggede. Orang besar orang kaya. Tapi orang kaya yang bagaimana? Ya kalau orang kaya yang dermawan kok. Seperti Jeher, insyaallah selamat. Termasuk orang yang tidak diperbudak oleh harta. Orang kaya yang hemat itu cuma nongkrong rumah, di sana rumah, di sini rumah, di Madura rumah, di sana rumah, numpuk harta itu loh. Sementara orang fakir miskin nggak dijaga, perjuang nggak dijaga. Maka saya itu berpikir, kalau ada amal-amal di jalan, saya berpikir, apakah itu karena kelemahan panitia atau gimana? Atau karena kelemahan orang kaya atau gimana? Kalau memang itu kelemahan dari orang kaya, sementara pasti itu butuh, namanya butuh. Bukan karena ngejar megah-megahan, tidak. Memang sesuai dengan kebutuhan pasti itu dibangun. Sehingga mencari dana repot, jalan keluarnya cara amal-amal. Itu nanti orang kaya nanti akan dituntut. Orang kaya-kaya dituntut kalau nggak beli. Sementara banyak di Madura bangun mushola di Madura,
bangun masjid di Madura, bangun Madura, banyak cari amal-amal Surabaya. Kemana orang kaya? Kok tidak cerdas? Kok tidak cerdas? Nanti kalau timbul tanda tanya, apakah panitianya yang lemah? Apakah orang kaya yang lemah? Kalau memang orang kaya yang lemah, khawatir nanti tergolong ala ukhbirkum bi ahlin nar kullu tullin jawadin mustakbir. Sementara cuma nunggu kaya, orangnya kejam, orangnya itu jawad. Apa jawad itu? Gemuk, lumpuh daging, gendut, mekiti orangnya, sombong orangnya, punya harta orangnya, punya mekiti kayak Fir'aun. Fir'aun kan hartanya banyak. Itulah yang ahdin nar. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Babu masali qari'il Qur'an. Utawi ki bab nerangkan sifatnya wong kang ahli maca Qur'an. Maca Qur'an. Ini menerangkan keistimewaannya orang yang baca Al-Quran, lebih-lebih di bulan puasa ini. Ini cerita dari Sayyidah Aisyah, istri yang paling muda, istri Nabi Muhammad, sekitar umur berapa nak? 14 atau 15. Pasti saya nggak tahu. Ada Aisyah radhiyallahu anha, cerita saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sinten kanjeng Nabi, masalul ladzi utawi perumpamaan wong ya qra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Qur'an wa huwa hale utawi alladzi iku hafidun afal lahu maring Al-Qur'an masafaratil kirami sertiku sertani malaikat kang nulis al-kirami kang ruyo wa masalul ladzi lan utawi perpaman wong ya qra'u kamu sapa alladzi wa huwa ala utawi alladzi iku ya ta'ahadu ngersa sapa alladzi hu ing Al-Qur'an wa huwa ala utawi Al-Qur'an ala yatas alladzi iku syadidun apot oleh setafal apun pada Al-Quran. Walau maka iku kadi wong ajaroni utawi ganjaran dulu. Ganjaran dulu. Jadi sekarang bab ini menerangkan tentang keistimewaan orang ahli baca Al-Quran. Kalau memang itu yang ada Al-Quran itu membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, apalagi sampai paham tentang isi Al-Quran oleh malaikat itu selalu bersama malaikat. Kemana-mana bersama malaikat. Kalau yang baca hafal Al-Quran.
Kalau yang baca itu tidak hafal Al-Quran, cuma selalu menjaga Al-Quran, di mana orang itu akut menghafalkan repot daya itu, tapi selalu perhatian Al-Quran, maka orang itu selalu dapat 2 pahala per hari. Per hari. Pahala pertama bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Kan ya kan? Menjaga Al-Qurannya. Jadi selalu orang hafal Quran itu hebat. Tapi umum cuma sekedar hafal masih lebih hebat orang yang baca Al-Quran tidak hafal tapi hafal isinya Al-Qurannya, rahasianya hafal, ininya hafal, itulah yang lebih hebat. Paham tak? Jadi perumpamanya orang baca Al-Quran, di mana orang Quran itu hafal Al-Quran, itu selalu bersama malaikat, dicatat oleh malaikat langkahnya. Kalau yang membaca itu orang tidak kuat hafalan, cuma sergap menjaga Al-Quran, pemahaman Al-Quran itu selalu dapat 2 pahala. 2 pahala. Babu fasal yassiru lil yusra. Coba ini ambilkan ini. Babu fasal yassiru lil yusra. Babu utawi bab. Utawi bab. Fasal yassiru maka gampang akan ingsun. Maka gampang akan ingsun ing wong lil yusra fasanu yasir maka gampang akan ingsun iman lil yusra kangge gampang akan mlebu surga. Alhamdulillah. Terus An Ali radhiyallahu anhu cerita saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bab ini kalau orang itu menggampangkan orang lain, maka orang itu diberi kegampangan untuk masuk surga.
Paham nggih? Kalau orang itu suka menggampangkan orang lain, maka orang itu bahkan gampang untuk masuk surga. Untuk sampean jangan angkuh, toleran kepada orang lain ya, menghargai pada orang lain, biar jadi gampang besok masuk surganya Allah. Gampang atau tidak tergantung dari amal kita ketika di dunia. Masuk neraka atau tidak tergantung amal kita ketika dunia. Kesampian di antara yang harus dibaktikan itu, tidak boleh tidak, wajib, fardu ain dilaksanakan. Apik neng tonggo, apik neng tonggo, selain melaksanakan rukun Islam itu, apik neng tonggo, apik neng tonggo, apik neng tonggo, insya Allah mati ini nanti akan disaksikan apik oleh tonggo. Ya, sulit orang itu apik ke tonggo kalau hatinya tidak bersih. Ya, sulit menghargai tetangga kalau hatinya tidak bersih. Kalau hatinya tidak bersih pasti wangkut gitu, jahat, kejam. Orang lain kejam, sulit. Makanya sampean orang masuk surga itu ahli surga, bahkan oleh Rasulullah SAW diwajibkan untuk masuk surga apabila kalian itu mampu baik dengan tetangganya. Karena apa? Tetangga yang sekitarnya itu, oleh hadis juga diterangkan di dalam kitab Jawahirul Bukhari, itu adalah syuhadaun, mewakili saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Maka hidup dengan tetangga untuk jajah. Untuk jajah harus tertoleransi. Memberi apa? Kegembiraan ke orang lain. Menghargai orang lain. Hidup secara harmoni dengan yang lain. Insya Allah kalau hidup harmoni antar tetangga, wajiblah ketika mati husnul khotimah. Karena itu sudah mengikuti perintah Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Dan wajib berhak untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aliyin radhiyallahu anhu, cerita saking Ali radhiyallahu anhu, qala daw sapa sayyidina kunna ono sapa isun iku fi janazatin ing dalam jenazah, fi baki warqat ing dalam tanah baki warqat. Baki warqat itu kuburan yang ada di Madinah, itu baki. Kuburan baki warqat ini adalah kubur orang tokoh-tokoh, orang besar-besar, orang yang hebat. Kalau di Mekah namanya Ma'la, namanya Ma'la. Seperti Ma'mun dikubur di Ma'la, Syekh Nawawi dikubur di Ma'la. Di Ma'mun, Rembang itu dikubur di mana? Di Mekah, Ma'la, dekat dengan Sayyidah Khadijah, istri baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Afahanallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi bidin wa tilawul akhir. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah ya nafsi. Jadi kuburan orang-orang yang pembesar tokoh-tokoh tinggi dalam keagamaan itu kalau di Mekah di Ma'la. Kalau di Madinah nama Baqi Warqah. Sekarang sudah dekat dengan Ka'bah. Dengan apa? Dengan Masjid Nabawi. Dekat. Keluar di sini ada
kuburannya ada congkok. Di jauh sana itu ada kuburannya orang pengarang kitab Fathul Qorib itu satu. Keluar dikit langsung bisa jalan kaki ke Ka'bah. Seperti makomnya kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman ada di situ, Imam Malik juga ada di situ. Sayyidah Fatimah juga. Terus Fa'atana maka teko ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'anda maka nunggu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qa'atna lan nunggu sapa kita. Aulahu ing dalem tangan kiwani Kanjeng Nabi. Wa maulat iku satraji Nabi mikhsaratun utawi tekan aso tekan utawi tekan panakis maka jungkal sapa Kanjeng Nabi Muhammad kita berrombongan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunna fi jenazah. Anggaplah ada di kuburan kuburan di Baqi. Kemudian menyambar kepada Rasulullah, Rasulullah duduk. Mereka juga duduk di tangan kirinya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu megang tongkat. Kemudian menjungkal Rasulullah itu. Sambil lalu tongkatnya itu didukir-dukirakan, dikorek-korekan ke tanah. Gini, diginikan. Sambil lalu diginikanlah tongkatnya itu. Faja'ala maka tumandang sebanyak iku yang kutu. Dukir-dukir sepukannya Nabi Muhammad. Tongkatnya sampai di korak-korekan ya, didukir-dukirkan. Ya, dukir ke bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tapi kata orang Madura, ekor kaki apa? Apa dia menurut? Orang Madura tapi tak tahu bahasa Madura. Kalau engkau boleh orang Madura, orang Pasuruan. Ekor kaki kata anak. Terus yang kusu iku dukir sapa Kanjeng Nabi. Bimi soroti kalawat tekani Kanjeng Nabi. Katanya para sahabat bersama Rasulullah ada di Baqi, di dalam kuburan satu jenazah di Baqi. Kemudian hadir ke Rasulullah. Rasulullah nunggu, kemudian mereka juga nunggu. Ada di samping kirinya Rasulullah SAW. Rasulullah sedang megang tekan dunduk ke bawah. Tapi tekannya itu dikorak-korekan gitu ke tanah itu. Ya. Didukir-dukirakan ke tanah. Tekannya. Kemudian setelah itu kemudian Nabi Muhammad. Ma minkum ora ono iku saking sira kabeh min aadin sangsa utawi wong siji, tidak ada di antara kalian satupun wama lan ora ono min nafsin utawi awak-awakan
iku manfusatin kang din anakake kang din lahirakan illa kutiba. Manfusa itu bermakna maulud. Manfusatin kang dilahirakan iku illa kutiba kecuali din catat apa makanuha panggenani apa makanuha panggenani nafsun minal jannati saking surga. Jadi tidak ada di antara kalian satu pun siapapun, tidak ada satu pun yang dilahirkan kecuali dicatat di satu tempat. Tempatnya apa? Tempat surga dan neraka. Iku ila kutibat kecuali dicatat opo makan wah panggenani apa nak? Panggenani nafsu. Wanari neraka illa kecuali waqad kutibat dan teman-teman ditulis sapa nafsu syaqiyatan hale celaka au sa'idatan atau bejo. Di antara kalian itu tidak ada satupun yang dilahirkan kecuali dicatat dan tempatnya, maksudnya ada yang dicatat surga, ada yang dicatat neraka, ada yang celaka, ada yang becok. Ya kita itu bagian orang-orang yang ada di jenazah itu. Ada yang becok, ada yang celaka. Walaupun ada di kuburan ini, semuanya orang yang ada jenazah itu ada yang becok, ada yang celaka. Itu tergantung amannya. Qala rajulun daw sapa rajulun. Takon tanglet sapa rajulun ya Rasulullah. Afala nattaqidu. Apa to ora gumantil sapa ingsun. Apakah tidak bergantung? Apala tattakilu, apakah tidak bergantung ingsun ala kitabina ing atasi ketentuan ingsun. Wa nada'u lan ninggal sapa ingsun ala amala ing amal. Paman makutal sepal wa iku kana sapa amal minna saking kita iku min ahli sa'adah, saking orang ahli becok. Saya siru maka tadi sapa man iku ila ahli sa'adah, mari ahli sa'adah ahli becok. Wa man lan sapane wong ana utawi wong iku kana ana sapa man minna saking kita min ahli saqaya,
saking ahli rokok. Fayasiru maka dadi sapa man ila amali ahli surga, mari iku mari ngalakoni penghuni rokok. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ahli sa'adati, anapun utawi penghuni bejo, fayuyassaruna maka din gampangake sapa alus sa'adah li amali ahli sa'adah, maring ngalakoni ahli bejo. Wa amma ahli saqawah, dan adapun utawi ahli celaka, fayassaruna maka digampangaken apa ahli saqawah li amali ahli sekemarin kelakoni ahli celaka. Tumma qara'a moko kali mojo sapokan mau sapokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiru lil yusra. Jadi gini lah, jadi ada tempatnya masing-masing. Kalau orang itu sudah dicatat menjadi ahlus sa'adah, pasti ngelakoni kepecuan, ngelakoni keapi itu gampang. Selalu ada jalan. Ke timur ketemu api, ke barat ketemu api, ya, ke selatan ketemu api, ke utara juga ketemu api. Dan pasti kalau orang itu sudah tercatat ahli sa'adah, di mana-mana hidup di Surabaya ketemu dengan orang api, ya. Hidup di mana-mana ketemu dengan api. Dan kalau pasti api, diberi kemudahan oleh Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, kalau orang sudah tercatat mana? Tercatat celoko, ahli neraka. Ke sana ketemu kejelekan, ketidakpecuan, ya. Ke barat juga begitu, selalu naas. Ke timur naas, ke barat naas. Teman pun juga ketemu dengan orang naas, orangnya nggak pecah. Itu apa nak? Itu kalau orang sudah tercatat ahli saqawah. Ahli saqawah. Makanya kalau orang itu setelah Rasulullah berdakwah kayak ini, ya, Rasulullah kan dakwah ahlus sa'adah pasti diberi kemudahan cara beramal api. Bisnis misalnya pasti ketemu dengan orang-orang api kalau memang ahlus sa'adah. Kalau itu ahlus saqawah, baik dari ekonominya atau dari apanya, ya udah ketemu itu doang. Paham tak? Maka Rasulullah setelah membagikan orang ahli sa'adah, ya begini-begini, ahli saqawah begini-begini. Kemudian Rasulullah dakwah Rasulullah berdasarkan firman Allah, amma man a'ta wattaqa, membaca. Orang itu kalau orang-orang yang sudah nasibnya api, orang yang suka awet, orang yang takwa, orang segi hatinya baik kepada orang lain, gelem saudara orang lain, pasti hidupnya itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi nanti di akhirat. Jadi kalau sampean ini hidupnya kepingin lapang, baik dalam ekonominya, baik dalam ruhnya, dekatnya kepada Allah, memberi kemudahan kepada orang lain, beradaptasi dengan orang lain, ya.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau sampeyan hidupnya kepingin betul, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang teman, selalu ketemu dengan orang-orang api-api. Kalau bisnis, ketemu dengan orang-orang pembisnis yang api-api. Ya, mempermudahlah engkau kepada orang lain. Beradaptasilah engkau kepada orang lain. Berharmonislah engkau dengan orang lain. Insyaallah fasanuyassiru lil yusra. Jadi suka sedekah, suka memberi orang lain, lebih-lebih di bulan yang suci ini. Tapi baik kepada orang lain dan punya sedekahnya, mensedekahkan orang lain, tidak cukup hanyalah di waktu bulan puasa, di sepanjang waktu selama hidupnya. Gak rugi orang mempergampang orang, tak rugi. Ekonomi tak rugi, di akhirat tidak bangkrut. Orang yang suka sedekah, orang yang suka menghargai orang lain, memanusiakan orang lain, membanggakan orang lain, hidup harmoni dengan orang lain, tidak rugi. Di ekonominya juga tidak rugi, ya, tidak rugi. Ke akhirat pun tambah tidak rugi. Punya bangunan langsung punya istana megah, lewat di jembatan enak. Sebab apa? Akibat orang itu mempermudah, memanusiakan, gampang sedekah kepada orang lain, pasti fasanuyassiru lil yusra, digampangkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bab fadli ayatil kursi, utawi iki bab nerangkan keistimewaan ayat kursi. Keistimewaan ayat kursi. Utawi iki bab nerangkan keistimewaan ayat kursi. An Abi Hurairah, cerita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Daud, sapa Abi Hurairah, wakalani masra'atan ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdi zakati Ramadan, kalawan ngarsa zakat Ramadan. Patani maka teko ingsun sapa atin wong kang teko, Fajalah maka tumandang sapa atin iku ya sunyau akar-akar sengada. Ya. Ditau mikirikin pada jere. Ya. Ditau apu-apu lah merebut. Iku ya sunyau sapa atin minat ta'ami saking panganan. Minat ta'ami saking panganan. Fa'akhatu maka nyekal sapa ingsun ing ati. Fakul tu maka ngucap sapa ingsun. Apa terjadi? La arfa'annaka nggih. Yakti ngalaporaken teman sapa ingsun ing sira. Karena ada sahabat, ada orang situ. Setelah Rasulullah mewakilkan kepada Abu Hurairah ya untuk menjaga zakat fitrah dalam Ramadan. Lalu datang orang itu datang. Dan zakat fitrah sudah diserahkan oleh Rasulullah. Kata siapa? Kata Abu Hurairah, serahkan. Mengumpulkan zakat fitrah itu.
Yang dimaksud bihifdi sekati Ramadan maksudnya zakat fitrah. Zakat fitrah atau menjaga, kan tidak harus zakat fitrah dan zakatul mal di bulan Ramadan, kan tergantung dari awal permulaan dagang kan itu kan. Ya. Kalau zakat fitrah pasti di bulan Ramadan, maka lebih pas diartikan bihifdi sekati Ramadan adalah zakat fitrah yang pas, bukan ke zakatul mal. Ya. Kemudian ada fitrah dikumpulkan, lalu datang langsung merebut. Tangannya kan orang dulu gede-gede, kayak tangannya Akbar, enggak. Tangannya Akbar kan kecil. Ya. Enggak. Itu paling sebesar-besarnya tangannya yang cuma berapa kok. Besar, langsung ngerauk, ngaut, nyauk. Karena betul kan nyauk teh. Ya, nyauk terus dia. Jawa ni bodoh. Ya, itu ku nyauk. Nyauk. Langsung tangannya agak berenggo. Jurah-jurah. Fur. Ayah, kok tenang, kenapa korban gitu? Tenang, santai, jangan berebut-rebut. Nanti santai tak laporkan ke Rasulullah. Tak laporkan ke Rasulullah. Nah, kemudian makanya ditahankan sewati. Al-hadisah in cerita. Bukan hati, cerita. Cerita empuk. Katanya, iya saya ini gini. Saya menyauk makanan-makanan yang dikumpulkan seperti zakat, seperti beras-beras itu. Kenapa? Dihitung semua. Keluarganya dihitung, ini dihitung. Masya Allah. Saking murkonia. Sampai semua keluarganya punya hajat ini, besok ada manten, besok ada sewu, 7 harinya. Dihitung semua. Oh, cucuk ngono gak oleh. Dibagi dong. Makanya orang yang merebut itu cerita. Ceritanya gimana? Karena banyak keluarga untuk dirinya, untuk ini. Oh, bayar. Aqala maka mengucap sopatin ila awaita nalekane mapan turu siro ila firashika maring lemek siro pakro maka mojo siro ayat kursi. Setelah cerita ayat tadi hadir ke satu tempat. Di situ Rasulullah sudah menyerahkan kepada Abu Hurairah untuk untuk menjaga, memelihara zakat fitrah. Kemudian aku merebut. Kata siapa? Kata Atin tadi, orang yang datang, yang punya keluarga banyak, kebutuhan banyak gitu. Merebut saya katanya. Merebutan zakat, setelah itu memberi ijazah ayat kursi. Oh, lucu ya. Merebutan ngasih ijazah ayat kursi. Tapi perlu diketahui, ini cuma sekedar keterangan saja, menerangkan tentang keistimewaan ayat kursi. Nah, tapi lucu ini, sudah ngerebut zakat fitrah, kemudian ngasih ijazah. Bakal mengucap sopaati ila awaitana lekan mapan turu siro ila firashika maring lemek siro. Jika engkau mau tidur ya, mau
tidur maka sambian sebelum tidur macam apa ayatul pada akhirnya sudah merebut apa nah sekarpet sempat ngasih jasa kepada orang lain tentang ayat kisah ayat kursi la yazala salalu ma'akaiku bersama siro minallah saking Allah apa abidun orang yang menjaga wala yakrobuka lan ora parkin siro apa setan hatta tersangke mandigi isu siro sing itu sih siro katanya ayat kursi itu hebat lek sampian kepingin terjaga kepingin selamat nanti dan setan biar takut sampian sampai subuh ketika mau tidur baca ayat kursi sampian yang beri jasa ini siapa? Atin yang berebut apa? Sekat petra tapi mati juga saking istimewanya apa? Rahasia yang diberikan oleh Allah ayat kursi itu paham ya? Sampai paham ya? Langsung daun dan daun sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekah teman bener teman atau bener sebuah titik siro ya betul tuh memang begitu kata Rasulullah ayat kursi kalau dibaca mau tidur dibaca setan takut dan orang itu dijaga pasti selamat padahal orang yang ngasih ijazah itu adalah apa? Wahwa kata Rasulullah wahwa hale utawi atin iku kadhubun akeh koroi dekah utawi mengkono atin iku setan ya memang benar hikmahnya kursi itu tapi Rasulullah dipilah ayat kursinya benar memang untuk hikmahnya itu bisa apa nak hikmahnya itu bisa menjaga keselamatan sampian di samping sampean selamat selamat apa nak setan tidak mau mendekat mencelaka sampai pagi benar itu tapi orang yang ngomong itu tidak benar itu dusta itu temannya setan yang ngomong orang yang ngomong artinya orang kelakuannya nggak baik juga mensustakan agama temannya setan tapi biar Rasulullah ditahqiq memang ayat kursi itu memang hebat memang tapi ingat jangan sampai tertipu dengan itu dengan orang yang ngasih ijazah orang yang ijazah itu adalah kadzab adalah temannya setan kata Rasulullah tapi kalau ayat kursi memang benar kalau sampai mau dibaca potono-pono hebat itu memang kata Rasulullah maka di sini diberi judul babu fati ayatil kursi yang benar-benar itu tegasnya Rasulullah yang benar-benar yang salah hebat babu fatli qul huwallahu ahad wal muawwadatan wal muawwadat utawi kibab nerangkan keistimewanya qul huwallahu ahad dan surat muawwadat yakni qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bin nas. Nabi Sayyidin Al-Khudri ketika sangken Said Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawu sapa bisa ruti qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu sinten kanjeng masalah ayat jisu apa ta'akas sapa atukum salasi jenis rokabe
ayyaqra'i tomuco sopaat tulutal Qur'ani sepertiganya Al-Quran. Al-Quran berapa juz itu? 30. Berarti Nabi sepertiga. Berapa berarti? Berapa juznya? 30 dibagi berapa? Hah? Berarti berapa? 10 juz. Tidak mampu membaca 10 juz atau sepertiga pada malam itu. Pasakwa apot opo dalika mengkono sulus ayyaqra sulus alitas ashab. Qalu landau sepasat ayyuna utawi indi ingsun iku yeti ku kuat sapa ayyuna sapa ashab dalika ing mengkono ayyaqra sulus ya Rasulullah ya apa Rasulullah, kita ini sulit untuk bisa 10 juz, sepertiga ya 10 juz. Sulit ya, bagaimana caranya Rasulullah bisa mampu untuk bisa baca thuluthul Quran? Cara bagaimana Rasulullah? Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu utawi Allah Al-Wahidus Samad. Allahul Wahidus Samad. Al-Wahidu utawi Allah Al-Wahidus Samad, yani Allahu Ahad, Allahus Samad iku thuluthul Qur'ani, sepertiga Quran. Udah, kalau nggak bisa ya baca qul huwallahu ahad, itu jalan keluarnya. Baca sulit tiga sepertiga, ya baca qul itu jalan keluarnya. Kan merengek, ya apa jalan keluar Rasulullah? Ada Aisyah radhiyallahu anha. Lajat saja Aisyah radhiyallahu anha. Jam berapa sudah? Kurang. Iya, kurang 2 menit. Jadi keistimewaan qul huwallahu ahad dan keistimewaan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu nas nanti disebutkan hadis berikutnya. Sekarang qul huwallahu ahad. Itu kalau memang betul-betul gak bisa, gak mampu untuk baca Al-Qur'an. Al-Qur'an repot apot. Cara bacanya Al-Qur'an itu apot. Ya apa supaya bisa menempuh bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Quran itu, karena kesulitan, entah karena apa karena tidak bagaimana, cuma bisanya itu cuma bisa qul huwallahu, dia baca qul huwallahu ahad itu sebagai win-win solution. Oh, jadi dibuat gampang, lah saya gak mau baca Al-Quran, cukup qul huwallahu ahad. Qul baca Al-Quran 3 kali sudah dianggap baca Al-Quran. Ya comono. Qul huwallahu ahad itu oleh Rasulullah disuruh baca 3 kali, sama halnya membaca ayat Al-Quran 3 apa? Sulusul apa? Sulusul Quran 10 juz. Ada hati menekan 30 juz, bisa menempuhkan jadi 30 juz, jika diganti dengan qul huwallahu ahad. Ini sebagai win-win solution bagi orang yang tidak bisa baca Al-Quran.
Cuma bisa itu wallahu ahad. Al-Quran aja nggak bisa. Win-win solusinya supaya menempuh pahalanya seperti itu, maka oleh Rasulullah disuruh baca sebagai win-win solution atau jalan-jalan keluarnya adalah suruh baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, sebagai memberi dispensasi. Paham? Ya, bagi orang yang bisa baca Quran aja 30 juz. Minimal thuluthul Quran, yakni 10 juz. Ini bagian tak bisa. Maka saya bertanya, gimana kita hafal baca Quran, sulit baca Al-Quran. Kan tidak semuanya orang Arab itu baca Al-Quran, tahu baca Al-Quran, tidak. Walaupun bahasanya bahasa Arab, tidak semuanya orang itu bisa baca Al-Quran. Walaupun orang Arab sedikit, walaupun bahasa Arab. Satu. Dan yang kedua, dan tidak semuanya sahabat itu pandai dalam bidang agama, tidak. Ada sahabat yang bisa, ada sahabat yang tidak bisa, ada sahabat yang cerdas, ada sahabat yang tidak cerdas. Makanya perlu ada penelitian sanad. Khawatir nanti orang yang meriwayatkan tepat kepada sahabat yang tidak cerdas, maka perlu ada penelitian sanad gitu. Sebagaimana ya dalilnya ada, penelitian sanad itu ada. Apa? Seperti yang dikatakan inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Itulah dasar. Ada dalil. Jadi penelitian sanad yang hebat, yang sesuai dengan aturan, ya kan, gara-gara ada sahabat yang menekankan, ada yang lebih. Ya diadu dulu, karena tidak semuanya para sahabat itu cerdas. Ada yang cerdas, ada yang tidak. Ada yang lebih sadar, ada yang lebih kitaban. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Khawatir nanti hati itu diterima orang yang tidak bisa, yang tidak lebih. Maka perlu ada penelitian inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu karena ada dalil ini juga perlu ada penelitian nasab, juga bisa, nggak apa-apa. Tapi secara ilmi ya bukan gontok-gontokan. Paham tuh? Itu paham ya? Paham? An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla laylatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya benar ya benar. Suratul Ladzina an'amta alaihim ghairil Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil ya Rabbi bil Mustafa qasidana wa fillana al-karami huwalladhi kulladhi syafa'atu likulli minan awaliku Rahimi Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير كلهم يا ربي بالمصطفى قاسينا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم ربي ببركتهم وديننا بحرمتهم في طريقتهم آتيهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبي وفينا موتا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى آل قدر المقدم اللهم فعلا نعلم كلام علمنا سيدنا الحمد لله اللهم بارك لنا يا بحق قوله تعالى الله يا أيها الذين آمنوا كالذين هدوا موسى وقالوا نقبل كلمة والذين محمد والذين آمنوا شروا بالله والكاظمين الغيظ والعافين والغيظ وكانوا متفرحين وجعلنا له يمشي فذلك زينة كان فلما رأينا قالوا قطعنا أيدينا شاهدين وقل الحمد لله الذي يهدي ولم يسجد برحمة الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.